Audi, kemudian ada juga Mas Ilham yang kebetulan juga sudah hadir pada forum kali ini. Dan kenapa saya pilih judul ini karena ya temanya adalah intensive hard rock dan Mas Audi akan membawakan tentang porfiri, kemudian Mas Ilham juga akan membawakan mengenai epithermal deposit ya. Sehingga di sini saya istilahnya di bagian introduction-nya, jadi dari bagian awal sebelum masuk ke porfiri dan ke epithermal, sebelumnya kita juga harus memahami mengenai tectonic setting, khususnya pada lingkungan tectonic setting yang dia bisa membentuk porfiri dan epithermal. Dan di sini saya memilih untuk lebih menjabarkan pada subduction dan post subduction karena ya itu lebih relate ke porfiri maupun ke epithermal. Jadi itulah latar belakang kenapa saya milih judul ini. Nah, ini merupakan outline dari diskusi pada siang hari ini. Yang pertama itu adalah general tektonik, kemudian yang kedua tectonic setting dan batuan granitoid yang berhubungan dengan tectonic setting tersebut. Kemudian yang ketiga ada pengenalan mengenai metalogeni. Ya, pertama kita akan langsung saja di sesi pertama ini kita akan review sedikit mengenai tectonic setting. Dan mungkin teman-teman juga sudah banyak yang mendapatkan mata kuliah tektonik di perkuliahan ya. Dan ya tektonik adalah ilmu yang sangat luas dan itu sebenarnya sangat susah juga buat memahaminya ketika kita tidak membuka-buka lagi tentang materi ini. Sehingga di sini saya akan mereview sedikit mengenai general tektonik. Nah, ketika kita berbicara tentang tektonik, pasti kita akan berbicara mengenai lempeng, kerak, kemudian bagian bumi yang lain seperti astenosfer, kemudian nanti juga akan berbicara tentang subduksi, kemudian MOR atau Mid Oceanic Ridge, kemudian berbicara tentang gunung api juga. Ya, tektonik adalah suatu ilmu yang sangat luas yang secara umum itu akan mempelajari semua yang ada di bumi, terutama geologi ya. Nah, sebenarnya apa sih itu tektonik? Tektonik itu diambil dari kata, sebenarnya kepanjangannya adalah tektonik lempeng ya, plate tectonics. Nah, itu diambil dari kata lithospheric plate yang dia merupakan bagian terluar dari bumi. Jadi dari struktur bumi itu bagian terluarnya adalah lithospheric plate. Dari definisi ini kita bisa mengetahui bahwasannya sebenarnya ruang lingkup tectonic setting itu hanya terbatas pada lithospheric plate. Artinya dia tidak masuk ke dalam inti bumi, kemudian mantel bagian dalam, itu tidak. Karena dari definisi ini kita sudah bisa ketahui tektonik itu hanya membahas mengenai litosfer, jadi bagian bumi yang paling luar saja. Kemudian ya ini definisi secara lebih jelasnya. Jadi segala tektonik itu membahas semua deformasi yang dia berlaku di bumi, baik itu secara brittle atau ductile. Brittle itu rigid atau diibaratkan sebagai benda yang keras, kemudian ductile itu lebih diibaratkan sebagai benda yang lunak. Kemudian ya ini tektonik itu lingkupnya juga luas, dia dari microscopic scale hingga ke plate scale. Artinya dari microscopic scale itu maksudnya di sayatan tipis petrografi pun kita bisa membahas tektonik. Jadi bisa dari kalau kita mengenal istilah microstructure, itu yang dibahas adalah ya tektonik secara mikroskopik. Di situ terutama yang dibahas adalah milonit ya. Kemudian secara plate scale itu secara skala lempeng ya. Jadi skala yang lebih luas. Dan ini menurut Frisch tahun 2011.
Ya ada beberapa kesalahan dalam tektonik itu sebenarnya. Ya kita sering menyebut lempeng itu sama dengan kerak. Tapi kenyataannya dari teorinya sendiri, lempeng yang dalam bahasa Inggris adalah plate, kemudian kerak yang dalam bahasa Inggris adalah crush, itu sangatlah berbeda. Ya walaupun keduanya ini saling berhubungan. Jadi plate itu adalah di sini didefinisikan sebagai lithospheric plate ya. Artinya dia lebih luas, artinya dia lebih luas dan di dalam plate ini ada kerak atau keras. Jadi keras itu adalah bagian dari plate. Nah, plate ini ada oceanic plate dan juga ada continental plate. Kemudian keras juga ada continental keras dan juga ada oceanic keras. Nah, ini secara gambar biar lebih jelas. Nah, sebentar. Nah, yang dimaksud dengan plate itu adalah segini ini. Continental lithosphere ini adalah didefinisikan sebagai atau di Indonesia kan itu sebagai lempeng benua. Sedangkan ini oceanic lithosphere adalah lempeng samudra. Sedangkan untuk yang continental keras itu terletak di atas bagian atas dari continental lithosphere. Artinya continental lithosphere itu terdiri dari lithospheric mantle, kemudian ada juga keras. Nah, ini baik di samudra maupun di benua itu sama-sama mempunyai lithospheric mantle, yang mana di benua ini cenderung lebih tebal dibandingkan dengan yang samudra. Kemudian continental crust juga lebih tebal dibandingkan dengan oceanic crust. Mungkin bisa dipahami ya ini. Terus, nah ini juga penting. Jadi sebelum kita masuk ke dalam tektonik, alangkah baiknya kita harus tahu lebih dahulu tentang struktur bumi kita. Nah, ini pembagian struktur secara lebih tepatnya secara fisika ini. Jadi ada inner core, kemudian ada outer core, kemudian ada lower mantle, upper mantle, dan ini adalah lithosphere. Di sini lithosphere ini ya ini bagian bawah ini ada astenosfer ya. Astenosfer ini masuk di dalam upper mantle, sedangkan yang di atasnya ini adalah lithosphere. Seperti yang saya jelaskan tadi, ini gambarnya sama. Nah, lithosphere itu mempunyai ketebalan 70 sampai 150 km dan dia akan menebal di bawah kontinen dan menipis di bawah oceanic crust. Nah, lithosphere sendiri dia lebih sifatnya adalah brittle, yang mana dia mengandung komposisi batuan ultrabasa, terutama peridotit, yang mempunyai kandungan SiO2 42 hingga 45% kurang lebih. Dan densitasnya 3,2 sampai 3,3 gram per cm kubik. Mineral utamanya adalah olivin dan pyroxene. Kemudian astenosfer ini adalah sifatnya ductile maksud saya. Kemudian dia mengandung dari molten rock, artinya di situ magma. Jadi magma yang menyebabkan konveksi yang dia menyebabkan pergerakan lempeng itu terjadi di astenosfer. Kemudian continental crust itu rata-rata tebalnya 30-40 km dan bisa mencapai 70 km ketika dia berada di zona convergence, terutama di collision zone. Dan ini sifatnya lebih asam dibandingkan dengan oceanic crust. Di sini disebutkan bahwasanya komposisi SO2 itu lebih dari 65%. Kemudian batuannya itu terdiri dari granitik dan metamorphic rock yang meliputi granit, granodiorit, gneiss, dan schist. Kemudian di bagian bawah dari continental crust itu kandungan SO2 dia menurun, dan mineral yang paling banyak adalah hornblende dan serta amphibole, dan dia membentuk batuan yang lebih sifatnya lebih intermediate ya, diorit, dan menuju ke basaltik yaitu gabbro. Ini adalah rata-rata densitasnya.
Nah, ini oceanic crust, dia tebalnya cuma 5-8 km, relatif lebih tipis daripada continental crust. Terdiri dari 50% SO2 dan batuannya itu mostly basalt dan gabbro. Nah, di sini feldspar yang berkembang yang banyak yaitu Ca-rich feldspar, plagioclase, dan kemudian ada pyroxene juga. Nah, ini batas-batas lempeng. Yang pertama itu ada 3 batas lempeng ya, yang kita kenal sebagai konstruktif atau divergent boundary, kemudian ada destruktif atau convergence. Konstruktif ini contohnya adalah Moore. Ini adalah contoh di Moore pada Samudra Atlantik yang memisahkan di sini benua Amerika Selatan. Kemudian ini ada Afrika di bagian timur. Nah, ini yang disebut dengan zona divergen atau konstruktif Moore-nya. Kemudian yang kedua ada destruktif. Nah, destruktif ini sepertinya ada 2, ada subduction dan kemudian yang satunya lagi ada collision zone. Untuk subduction zone ini adalah contohnya. Di sini lempeng dari Alaska itu dia subduksi di bawah lempeng dari South Amerika. Nah, di sini terdapat palung yang mencerminkan dia zona subduksi dan juga terdapat volcanic arc. Di sini adalah yang berkembang continental margin ya, continental arc. Nah, kemudian ada 2 jenis dari continental margin sendiri. Yang pertama ada active continental margin, yang kedua ada pasif. Active continental margin itu maksudnya di situ terjadi proses-proses tektonik seperti subduksi ataupun collision, dan lebih tepatnya adalah subduksi karena di situ melibatkan lempeng samudra dengan lempeng benua, yang mana lempeng samudra itu akan menunjam di bawah lempeng benua karena densitasnya yang lebih besar dan ketebalannya yang relatif lebih tipis dibandingkan dengan lempeng benua. Kemudian untuk yang passive continental margin itu contohnya adalah di sini. Jadi di sini ini kerak samudra ini terbentuk ketika Moore, dan di sini terdapat kerak benua, yang mana di sini tidak ada batas subduksi ya. Jadi tidak ada batas konvergens, artinya ketika Moore ini dia akan melebar, terus kemudian lempeng samudra juga akan bergerak, continental crust ini juga akan ikut bergerak. Jadi dia cuman istilahnya kayak numpang gitu. Jadi di sini tidak ada proses tektonik yang aktif, jadi relatif lebih stabil secara tektonik. Ya, ini tadi ya, contoh yang aktif continental margin. Kemudian kita membahas tentang convergence tektonik. Jadi kan ada convergence, kemudian ada divergence. Nah, ini yang convergence itu secara umum ada 3. Jadi ada active continental margin, kemudian ada volcanic island arc, kemudian ada collision suture. Active continental margin ini dia melibatkan continental crust dengan oceanic crust. Ini adalah gambarnya di sini. Jadi di sini yang tadi kerak lempeng benua, lempeng samudra dia akan menunjam di bawah lempeng benua. Kemudian terjadi di sini subduksi dan terjadi volcanic yang disebut sebagai active continental margin. Kemudian yang kedua ada volcanic island arc. Nah, volcanic island arc ini ada 2 jenis. Yang pertama ada enzymatic island arc, yang kedua ada ensialic island arc. Enzymatic ini diambil dari kata sima ya sebenarnya, SIMA ini, yang berarti Si itu adalah silika, kemudian Ma adalah magnesium. Artinya di sini yang berkembang adalah pure dari atau murni dari oceanic crust, yang mana oceanic crust itu dia kaya akan kandungan silikon dan magnesium. Kemudian ini contohnya adalah di Mariana Trench. Jadi subduksi antara Pacific Plate dengan Philippine Plate. Kemudian ini adalah ensialic island arc. Diambil dari kata sial, SIAL,
silikon dan aluminium, yang mana itu adalah unsur yang paling kaya berada di continental crust dibandingkan dengan oceanic crust. Sehingga di sini, walaupun di sini ada dua di sini ada dua lempeng samudra, namun di atas lempeng samudra ini juga menggantung adanya continental crust atau kerak benua. Jadi tentunya produk yang dihasilkan vulkanik ini juga berbeda secara karakteristik, karena di sini terdapat pencampuran antara magma yang berasal dari mantel yang dihasilkan dari proses subduksi, kemudian di sini terjadi pencampuran dengan magma atau batuan yang berada di continental crust. Kemudian yang terakhir adalah collision suture zone. Jadi ketika subduksi sudah habis, maka kerak benua dia akan, atau lempeng benua, pertama di bagian kerak benuanya itu akan saling bertabrakan, sehingga di situ akan menimbulkan sebuah tinggian. Dan contohnya di sini adalah di pegunungan Himalaya. Ini contoh dari tumbukan antara Eurasian Plate dengan India. Nah, ini di divergence tektonik. Jadi kita mengenal istilah continental graben structure, atau lebih sering disebut sebagai rift system. Jadi ini di sini gaya yang berkembang itu adalah gaya extension, sedangkan di convergence tadi itu yang lebih berkembang itu adalah gaya compression. Di sini terbentuk graben, yang mana dia hasil dari gaya extension tadi. Graben ini adalah sebuah rendahan yang bagian kanan dan kirinya adalah graben shoulder, artinya pundak dari sebuah graben itu sendiri. Dan di sini yang paling berkembang adalah struktur sesar turun. Ini ada dua jenis graben. Yang pertama ada active graben, yang kedua ada passive graben. Di active graben di sini terdapat kontribusi dari magma yang berasal dari astenosfer, yang dia akan menekan bagian atasnya, sehingga di sini akan menyebabkan ekstensi juga. Nah, namun sebenarnya masih banyak perdebatan dan mengenai yang mana duluan, apakah yang berlaku itu adalah extension duluan, terus kemudian mantle uplift atau magma dari mantle itu naik, ataukah yang berlaku itu magma dari mantle ini yang menyebabkan extension. Dan itu sampai sekarang itu kalau di bukunya Frisch itu dia disebutkan sebagai kayak academic chicken egg question, artinya seperti kayak ayam dan telur itu yang mana duluan yang terbentuk itu masih jadi pertanyaan, masih menjadi misteri. Nah, ini untuk yang passive graben formation. Di sini dia tidak ada kontribusi dari astenosfer. Pure di sini adalah passive extension. Namun dalam beberapa literatur itu disebutkan lama-kelamaan juga astenosfer ini akan berperan dalam passive extension ini. Jadi lama-kelamaan passive extension ini akan menjadi active extension. Nah, ini adalah persebaran dari rift yang berwarna biru ini. Yang paling terkenal adalah ini, East African Rift System, yang berada di Afrika bagian timur. Oke, mungkin lanjut aja. Ini adalah ini peta dari Afrika bagian timur yang menunjukkan East African Rift System. Yang berwarna merah ini adalah zona-zona riftingnya. Jadi dia memanjang dari bagian utara dari Ethiopia, kemudian melewati Kenya, kemudian dia sampai ke bawah ini di daerah Tanzania. Nah, ini yang uniknya di sini ada titik di mana terdapat 3 pertemuan extension ya, atau rift system. Yang pertama itu adalah ini Ethiopian Rift di bagian selatan, kemudian di bagian ini northwest itu ada Red Sea yang memisahkan Afrika dengan Asia.
kemudian di bagian ini timur itu ada Gulf of Aden. Nah, di sini dia bertemu di sini, dan di sini bisa terlihat jelas transformasi dari reef atau pemekaran itu hingga terbentuknya kerak samudra. Artinya kerak samudra itu dulunya adalah kerak benua yang dia mengalami rifting. Nah, ini adalah Ethiopian Reef. Mitologi yang paling dominan adalah basalt dengan sedikit alkalinitas yang ya relatif sedikit, slightly. Kemudian komposisinya adalah tholeiitic. Kemudian ada juga alkalin rhyolite, kemudian trachytic andesite, dan crystal extension ini di Ethiopia itu paling besar, 60 km. Jadi riftingnya itu udah yang paling luas itu di sini dibandingkan yang bawah-bawahnya. Nah, ini adalah Grigori atau Kenya Reef. Nah, di sini batuan yang dihasilkan itu lebih bersifat alkalin. Nah, kenapa dia bersifat alkalin? Ya, karena di sini intensitas riftingnya masih terlalu rendah. Artinya dia tidak secepat yang di sini. Di sini sudah 60 km, sedangkan di bagian sini baru ya masih sedikit ya. Jadi komposisinya itu masih komposisi dari magmanya itu masih berasal dari litosfer. Jadi bukan dari astenosfer. Kalau yang Ethiopian Reef ini dia diinterpretasikan dia berasal dari magma yang berasal dari astenosfer. Nah, di sini juga uniknya ini adalah ada gunung Oldoinyo Lengai. Ini adalah satu-satunya gunung api karbonatit yang aktif di muka bumi ini. Karbonatit itu adalah batuan yang dia komposisi karbonatnya sangat banyak, terutama kalsit dan dolomit, yang dia langsung dari bagian litosfer. Dan kemudian ini adalah atau gunung Kilimanjaro. Yang mana gunung Kilimanjaro ini kita tahu bahwasanya ini adalah gunung yang paling tinggi di benua Afrika. Kalau kita ingat zaman itu, kalau belajar IPS pasti tahu tuh gunung yang paling tinggi di Afrika itu ya Kilimanjaro. Terus ya ini adalah gunung api yang aktif dan tingginya mencapai 6.000 meter, dan ini merupakan bagian dari timurnya East African Reef, jadi di bagian pundak ribbonnya di bagian timur. Oke, ini yang saya jelaskan tadi. Nah, kemudian the Red Sea atau pada Laut Merah. Jadi pada Laut Merah ini dia udah bertransformasi ya. Jadi dari awalnya rifting, kemudian dia menjadi drifting. Nah, di sini udah terbentuk oceanic crust, artinya udah terbentuk kerak samudra. Yang kerak samudra itu dominannya adalah basalt. Dari mana basaltnya? Basaltnya asalnya itu dari astenosfer. Lebarnya udah 100 km. Kemudian ya dia memisahkan antara Arabia dengan Afrika. Nah, ini adalah gambarnya. Nah, tapi di sini more itu belum terbentuk, atau mid oceanic ridge yang benar-benar more, artinya secara morfologi dia ridge atau tinggian itu masih belum terbentuk. Dikarenakan ya karena masih sempit, artinya pembentukan kerak samudranya itu masih sedikit atau belum luas, dan masih ya ini jarak antara Afrika dengan Asia juga masih sangat dekat ya. Ya bisa dibilang sangat dekat kalau di gambar ini. Tapi kenyataannya jauh. Nah, di sini belum terbentuk tadi more. Namun more itu sudah terlihat di sini, di Gulf of Aden ini. Nah, ini adalah simbol-simbol dari more itu seperti ini. Jadi di more itu juga ada transform fault. Oh iya, tadi belum saya jelaskan transform fault. Nah, ini contohnya transform fault ya, ada di more ini.
Jadi yang garis-garis ini adalah transform voltnya, garis-garis hitam. Nah, di sini udah terbentuk kerak samudera juga, dan Moore sudah berkembang baik. Ya, sebelum lanjut ke bagian selanjutnya, alangkah baiknya kita harus tahu lebih dahulu Wilson Cycle. Jadi, sistem tektonik itu merupakan sebuah siklus yang diawali dari rifting, kemudian nanti ketika dia sudah terbentuknya oceanic crust, dia akan mengalami drifting, terus kemudian nanti dia akan mengalami subduksi, dan akhirnya akan mengalami collision. Nah, setelah collision, itu yang berkembang adalah post collision, yang dia di situ gayanya lebih ekstensi, artinya dia akan membentuk rifting kembali. Jadi ini adalah sebuah siklus sebenarnya. Oke, mungkin masuk di session kedua. Di sini saya akan membahas setting tektonik yang dikaitkan dengan batuan granitoid. Nah, sebelumnya pertanyaannya adalah apakah bisa sebenarnya granitoid itu menentukan sebuah tektonik setting? Nah, di sini coba saya akan membahasnya. Jadi sebelum lanjut kita harus tahu dulu apa itu granitoid. Granitoid secara sensu lato, artinya dia secara umum sensu lato, dia didefinisikan sebagai batuan vulkanik yang indeks warnanya felsik, artinya dia cerah. Felsik itu cerah, dan itu adalah secara hand specimen. Ya, kuncinya di sini menurut GIL 2010 adalah hand specimen, plutonic, felsik. Nah, artinya sebenarnya granitoid itu adalah sebuah istilah lapangan ya. Sehingga kenapa dia disebut sebagai di sini hand specimen. Karena dari lapangan itu kalau kita melihat batuan granitik secara umum ya. Entah itu granit, entah itu monzonit, entah itu granodiorit. Nah, itu secara lapangan itu kalau kita lihat sekilas itu hampir sama. Sehingga penamaannya pun di sini dari GIL 2010 ini dia mengusulkan bahwa itu dinamain granitoid aja dulu. Jadi entah itu hasil akhirnya itu granit atau granodiorit atau mungkin diorit atau diorit kuarsa dan lain sebagainya. Nah, itu baru bisa ditentukan di sayatan tipis atau di vitrografi. Kemudian ini ada banyak meteorologis juga yang mengaplikasikan istilah granitik ya. Jadi granitik ini dia lebih luas daripada granit, yang mana batuan granitik itu dia yang pertama kata kuncinya adalah plutonik, yang kemudian yang kedua itu dia sifatnya relatif acid atau asam, dan itu merupakan coarse grain analog, artinya perbandingan dari dianalogikan dari coarse grain-nya. Yang ini fine grain-nya itu adalah ada dasit, kemudian ada riolit, dan sebagainya. Nah, ini menurut Barbarin itu granular rock. Pertama kata kuncinya granular rock, kemudian terdiri dari kuarsa dan dua feldspar. Dua feldspar di sini adalah alkali feldspar dan plagioclase feldspar. Dan ini bisa terbentuk di lingkungan tektonik yang berbeda-beda. Menurut Barbarin 1999. Dan ini adalah klasifikasi utama dalam batuan granitoid. Yang pertama itu ada klasifikasinya Ishihara yang didasarkan pada redox state. Kemudian yang kedua ada klasifikasinya Bruce Chappell dan Alan White, itu dari berdasarkan source of genesis. Nah, ini adalah klasifikasi Ishihara. Jadi berdasarkan redox state classification dari bilangan redoxnya, yaitu dibagi menjadi magnetic series dan ilmenite series. Nah, magnetic series ini dicirikan dengan kehadiran dari magnetit, sedangkan ilmenite itu free of magnetit. Artinya yang ilmenite series ya kayak akan ilmenite, bukan magnetit. Ini secara karakteristik. Kemudian secara
Ini secara sumbernya dia kalau magnetic series dia lebih deep source, dia berkaitan dengan subduksi, kemudian juga berkaitan dengan dehidrasi di mantle wedge, kemudian juga berkaitan dengan bagian bawah dari keras. Nah, di sini sifatnya sangat oxidize ya, karena dia mengandung air, yang air itu bisa berasal dari proses subduksi yang berlangsung, yang dia akan pada kerak samudra itu dia kaya akan air, yang ketika pada saat dehydration pada kerak samudra itu airnya akan terlepas dan kemudian akan bercampur dengan magma yang dihasilkan, yang nantinya membentuk magnetic series ini. Kemudian elemented series dia lebih dangkal dan dia sangat erat kaitannya dengan kerak benua. Artinya di sini proses yang berlangsung itu adalah lebih ke kontinen kontinen collision, atau mungkin juga bisa di active continental margin yang dia tebal kerak benuanya. Ya, good easy to determine, bisa secara hand lens, secara kemagnetan juga. MS meter ini adalah alat pengukur buat kemagnetannya. Dan ini secara klasifikasi Siam dari Chapel dan White 1974. Sebenarnya pada awalnya itu adalah cuma ada S dan I. S dan I, S itu sedimentary, I itu igneous. Yang kemudian pada perkembangannya itu ada A dan M. A itu anaerogenik ya, bukan alkali. Jadi banyak yang mengistilahkan A itu alkali, tapi sebenarnya dari penulisnya sendiri itu A itu buat anaerogenik, bukan alkali. Apa itu anaerogenik? Anaerogenik itu ya lawannya orogenik. Jadi orogenik itu dia sistem tektonik lempeng yang dia melibatkan dua jenis lempeng ya, baik itu entah itu samudra atau benua-benua ataupun benua samudra, yang itu orogenik. Tapi kalau anaerogenik dia dari hotspot, artinya dia hanya berlaku pada satu lempeng yang kemudian magmanya berasal dari langsung dari upwelling dari asthenosfer yang dia membentuk hotspot. Nah, ini cirinya untuk yang I-type granitoid, secara komposisi dia metaluminous, S-type peraluminous, A-type itu metaluminous hingga peralkalin. Nah, metaluminous itu dia kaya kandungan CaO yang paling banyak, kemudian kalau peraluminous itu lebih banyak Al2O3-nya. Sedangkan kalau yang alkalin itu lebih banyak K2O dan Na2O. Secara umum seperti itu. Kemudian ya, ini langsung saja untuk yang mineral pencirinya. Untuk yang I-type itu adalah hornblende dan biotit, kemudian S-type itu adalah muscovite dan juga biotit ya, sebenarnya ada juga biotit, banyak juga melimpah di S-type. Kemudian A-type itu ada F-rich biotit, kemudian dia alkali piroksin atau amfibol. Jadi piroksin atau amfibolnya itu yang dia kaya akan Na. Terus xenolit yang ada di I-type itu dia lebih ada banyak mafic hornblende. Kemudian di S-type itu banyak metasedimen karena S ini adalah sedimentary, jadi dia merupakan pembentukannya berasal dari batuan sedimen. Kemudian kalau A itu various, artinya dia beraneka ragam. Dan ini associated economic deposit untuk yang I-type itu bisa porphyry, Cu. Kemudian ada juga ini ada epithermal AOAG. Kemudian S-type itu ada Sn atau timah, kemudian W atau ya, kemudian ini ada uranium juga. Untuk yang A-type, nah ini yang paling dinotis di sini adalah Re. Jadi kalau yang A-type itu lebih banyak Re-nya. Nah, untuk yang M-type sendiri dia berasal dari mantle, yang mana kalau kita
pernah dengar istilah plagiogranit pada zona oviolit. Nah, itulah granitoid yang dia berasal dari M-type atau berasal dari mantle. Sebenarnya ini klasifikasinya tidak konsisten ya. Jadi yang S dan I ini berasal dari sumber batuannya, kemudian A ini dari setting tektonik, kemudian M itu dari asalnya, asal magmanya dari mantle. Jadi sebenarnya kurang kurang konsisten kalau dari secara klasifikasi itu. Nah, ini adalah contoh batuan S-type granitoid. Ini lokasinya di Tanjung Pandan Granit di Belitung, Indonesia. Jadi Tanjung Pandan Granit itu adalah sebuah satuan batuan yang berada di Pulau Belitung di Indonesia. Kebetulan ini adalah sebuah project yang saya lakukan beberapa bulan yang lalu. Dan di sini tujuan dari projectnya yaitu menentukan tatanan tektonik atau lebih tepatnya evolusi tektonik di Pulau Belitung itu berdasarkan batuan granitoidnya. Nah, ternyata di batuan granitoid di Pulau Belitung itu banyak macamnya. Jadi nggak cuma satu macam. Kalau dari klasifikasi tadi itu ada di Belitung ada S-type dan I-type granitoid yang tentunya setting tektoniknya berbeda pembentukannya. Nah, untuk yang S-type ini dia lebih dicirikan oleh adanya gravel spar megakris, artinya gravel spar yang berukuran besar. Nah, ini adalah gravel sparnya, bisa dilihat ini adalah pembandingnya. Dalam skala hitam ini adalah 1 cm, bisa diperkirakan ya mungkin 3 cm, 2 sampai 3 cm ya besarnya. Dan ini salah satu aja karena masih banyak yang lebih besar daripada ini gravel sparnya, makanya disebut megakris. Kemudian gravel spar yang berkembang itu adalah microcline. Jadi kan gravel spar itu adalah grup mineral, sedangkan ini microcline adalah salah satu spesies dari gravel spar. Nah, di S-type ini yang paling berkembang adalah yang paling banyak itu adalah microcline yang berwarna putih atau abu-abu. Nah, ini juga ada metasedimen xenolit. Kebetulan fotonya nggak ada. Kemudian biotite rich. Nah, ini yang hitam-hitam ini, yang hitam. Nah, ini semuanya biotite. Jadi di sini tidak ada hornblende, sama sekali tidak ada hornblende. Secara kenamakan di lapangan, kemudian ketika disayat secara petrografi, itu yang ini warnanya kalau di petrografi itu coklat semua, kalau di plan polarize ya istilahnya, Nicholas Jaeger. Nah, di sini ya hornblende minor atau bahkan absen. Kemudian ini adalah I-type granitoid. Nah, ini sangat jelas di sini ada xenolit yang dia berkomposisikan mafic. Ini mineralnya lebih banyak piroksin dan amfibol di sini. Dan ya, gravel spar yang terbentuk itu berwarna pink seperti ini. Ini adalah pink gravel spar. Terus ini mafic enclaves. Enclaves itu ya lebih kayak seperti xenolit sih sebenarnya. Tapi sebenarnya definisinya beda. Nah, ini lebih kayak kan hornblende di sini. Jadi yang hitam ini semua ini adalah hornblende. Jadi biotit itu hanya ditemukan setempat-setempat dan mungkin lebih banyak biotit yang sekunder. Artinya proses alterasi juga berkembang di sini. Namun secara umum kalau dia fresh seperti ini yang fresh, nah ini HB rich atau hornblende rich. Nah, ini ketika granitoid dihubungkan dengan geodynamic environment, ini ada klasifikasi menurut Barbarin. Yang pertama di sini ada Muscovite Bearing Pyroluminous Granitoid atau disingkat sebagai MPG. Nah, ini adalah komposisi mineral pada granitoidnya. Yang pertama di MPG ini yang dinotis adalah Muscovite. Nah, ini yang silang 3 ini berarti banyak, kemudian 0 ini tidak ada.
atau rare. Kemudian hepatit juga banyak. Nah, yang paling dinotis adalah muscovit di sini. Kemudian untuk yang CPG atau cardiac piring granulomatous granitoid, nah di sini yang paling banyak itu malah biotit. Padahal secara umum, secara penamaan dia cardiac piring, artinya yang paling banyak harusnya cardiac. Tapi malah yang paling banyak adalah biotit. Nah, di sini jenis CPG ini juga ditemukan di Pulau Belitung. Jadi ada di namanya di satuan Adamilit baginda yang tadi di slide sebelumnya itu adalah salah satu jenis CPG. CPG ada di Tanjung Pandan Granit, bukan di Adamilit baginda. Jadi CPG dia kayakan biotit, muscovit, cordierit, hepatit. Nah, itu yang paling dinotis. Kemudian untuk yang KCG atau K-rich alkaline granitoid, ini high K dan low CA. Di sini yang paling banyak itu biotit dan muscovit juga banyak, dan zirkon juga banyak di sini. Jadi lebih ke zirkonnya yang dinotis di sini selain mineral-mineral ini. Dan juga amfibol juga udah mulai muncul di sini. Kalau di MPG dan CPG ini tidak ada atau tidak hadir, kalau di sini hadir. Jadi diibaratkan kalau MPG CPG ini adalah yang S-type, kalau dari klasifikasinya Chapel dan White. KCG ini yang I-type. Kemudian yang ACG ini juga kayak akan amfibol. Terus ya ini juga I-type juga. Jadi cirinya di I-type itu adalah mulai melimpahnya amfibol atau spesifiknya adalah hornblende. Kemudian RTG atau rich tholeiitic granitoid, di sini adalah granit yang dia dicirikan dengan kandungan amfibol yang banyak juga, kemudian zirkon, kemudian magnetit juga di sini banyak. Kemudian untuk yang PAG, di sini yang dinotis adalah amfibol dia lebih yang bersifat alkali, artinya dia kayakan Na terutama. Kemudian yang peroksin juga alkali. Nah, ini adalah perbandingan dari kontribusi kerak dan mantel pada pembentukan batuan granitoid tadi. Nah, di sini terlihat ada MPG CPG, dia di sini lebih banyak di crustal contribution, jadi warna putih ini ada crustal, yang hitam adalah mantle contribution. Untuk RTG PAG dia lebih banyak di mantle contribution, artinya magma itu berasal dari mantel. Untuk yang MPG CPG ini berasal dari kerak. Kemudian untuk yang KCG, ACG, dan ATG ini adalah campuran antara kerak. Ini ringkasan secara umumnya. Jadi kalau CPG, MPG itu terbentuk di lingkungan geodynamic collision atau tumbukan benua. Kemudian kalau KCG itu transisi ya. Transisi ini maksudnya adalah transisi antara collision dengan post collision. Jadi setelah collision itu ada yang namanya post collision atau ya tektonik yang terjadi setelah collision, yang mana di situ rezim yang berkembang itu lebih ekstensi dibanding kompresi yang terjadi di collision. Kemudian ya ini dari untuk yang ACG ini lebih disubduksi, dari hasil subduksi. KCG juga bisa dihasilkan oleh subduksi juga. Jadi apa ya istilahnya, ini adalah klasifikator yang dia didasarkan dari mineralogi silikatnya terutama, dan kemudian dicoba dikaitkan dengan rezim tektoniknya. Nah, kemudian untuk yang ATG, RTG, PAG, RTG, PAG khususnya itu ya PAG itu dia
berkorelasi dengan pemekaran di benuanya. Jadi benua yang di awalnya stabil kemudian terjadi rifting. Nah, ketika rifting itulah terbentuknya PAG. Mas, maaf memotong, waktunya tinggal 10 menit lagi. Oh gitu. Oh ya. Mungkin singkatnya ini tadi pembentukan di tektoniknya ini dari siklus Wilson, diawali dari rift setting ya. Nah, di sini yang terbentuk adalah PAG yang dia poor atau miskin Al2O3 dan CaO, tapi dia kaya akan Na2O dan K2O serta FeO. Nah, ini contohnya ada di tadi yang di Kenya itu, di East African Rift System. Nah, ini adalah ini sama halnya dengan active graben formation. Kemudian yang kedua itu Amur atau Metaceanic Ridge, yang dia dihasilkan adalah RG atau Ridge Tholeiitic Granitoid. Nah, di sini yang dihasilkan itu batuannya plagiogranit. Nah, plagiogranit itu dia kalau di sekuen ultramafic atau di sekuen oviolit maksud saya, itu berada di bagian atas dari zona gabbro. Jadi di sini dia diakibatkan extreme fractionation. Namun RTG atau plagiogranit ini dia sangat sedikit ya, cuman kurang dari 2% dari komposisi oviolit. Nah, ini untuk yang subduction dan volcanic island arc maksud saya. Di sini ada ACG dan ATG. Nah, di sini kontak antara atau subduksi antara oceanic crust dengan oceanic crust yang menyebabkan terbentuknya ini batuan yang berkomposisi ACG. Nah, ini batuannya itu kalkalkalin diorit hingga tonalit serta granulium kalau secara penamaan. Kemudian ini juga ATG juga berkembang juga di sini, jadi ada juga gabbro, kemudian quartz monzonite. Namun di sini yang paling banyak adalah batuan vulkaniknya, bukan plutoniknya. Kalau granitoid kan dia plutonik. Nah, ini yang paling banyak adalah vulkaniknya. Kalau di vulkanik air ini, jadi banyak yang tholeiitic basalt, yang dia afinitasnya alkalin dan juga andesit juga. Nah, ini pada continental margin subduksi juga. Nah, terbentuknya ACG itu di bagian batolitnya ini. Oke, nanti akan lebih dijelaskan di slide selanjutnya. Nah, ini yang MPG dan CPG itu dia lebih berkembang di zona collision. Nah, ini contohnya adalah sabuk granit Asia Tenggara atau Southeast Asian Granite Belt atau Tin Belt ya, yang dia memanjang dari Myanmar, kemudian Thailand, Malaysia, dan kemudian berakhir di Tin Island atau di Bangka Belitung. Nah, di sini yang paling banyak itu adalah MPG dan CPG yang dia berasosiasi dengan scene collision atau proses collision yang sedang berlangsung. Kemudian KCG juga dihasilkan di sini. KCG terbentuk ketika di relaxation phases. Artinya ketika relaksasi itu magma yang dia di bagian bawah dari crush, yang terutama dengan perbatasan dengan mantle, dia akan naik ke atas dan di situ dia akan terbentuk KCG yang di situ kaya akan potasium atau kalium ya. Jadi dia lebih potas. Dan KCG itu juga bisa di notice sebagai post orogenic rocks atau dia post orogenic event, artinya dia terbentuk ketika setelah collision berlangsung. Kemudian nih post collision uplift di sini setelah collision itu terjadi post collision, dan di sini KCG sangat berkembang karena di sini yang di bagian perbatasan antara kerak dan
mantel itu dia akan naik ke atas di sini, dan di situ magmanya kayak akan potas tadi, kayak akan kalium. Masih cukup nggak waktunya ini? Masih 4 menit lagi, Mas. Waduh, padahal ini masih banyak ya. Satu sesi ini juga Uh, lumayan banyak. Seselesainya Mas aja juga nggak apa-apa. Ya, udah. Nah, kemudian kita akan jauh lagi ke metallogeny ya. Jadi dari tectonic setting itu, apakah dia dapat mengontrol sebuah deposit, misalkan persebaran dari porfiri ataupun epithermal ataupun yang lainnya. Namun yang di sini yang saya tekankan itu adalah persebaran dari porfiri dan epithermal ya terutama. Dan di sini dari gambar ini kita bisa melihat bahwasanya ya ini adalah adanya sebuah lineament atau sebuah kelurusan dari sebuah deposit di sini juga. Dan pertanyaannya, apakah tektonik dia mengontrol deposit pattern atau pola dari depositnya? Ya jawabannya oke, big yes. Jadi belajar tektonik itu juga penting buat ke arah metallogeny. Jadi jangan meremehkan tektonik. Dan di negara kita atau di daerah kita, terutama di Southeast Asia, di sini kita bisa melihat bahwasanya banyak sekali magmatic arc yang berkembang ya. Di Indonesia saja udah memanjang dari Sabang sampai Merauke, itu udah memanjang ini magmatic arc-nya yang berwarna merah ini. Dan ya ini bisa terlihat bahwasanya yang kuning kemudian yang pink, nah ini adalah deposit-deposit yang terbentuk di sepanjang magmatic arc, dan terlihat jelas bahwasanya tektonik sangat mengontrol persebaran dari deposit ini. Nah ini salah satu statistika. Jadi Indonesia ini secara magmatic arc ini ya dia sangat mendominasi. Jadi dia terdapat 52% ya, dibandingkan secara keseluruhan dari Southeast Asia ini sangat luas magmatic arc yang berada di Indonesia. Kemudian secara umur itu magmatic arc yang berkembang itu adalah yang neogen. Jadi ya yang paling banyak itu adalah neogen. Berarti gampangannya di neogen itu dia di banyak terjadi proses tektonik ya, terutama subduksi. Nah kemudian ini gold, persebaran gold dari secara deposit type, artinya secara tipe deposit, ternyata gold yang paling banyak atau emas yang paling banyak itu dari sistem porfiri, menempati 57% di Southeast Asia. Nah ini tentunya porfiri sangat berkaitan erat dengan sistem subduksi. Secara resource juga banyak juga. Indonesia menempati paling banyak, di sini disebutkan 284,4 million ounce atau ya 30% dari semua ini di Southeast Asia, semua negara di Southeast Asia. Kemudian untuk yang ini secara umur ya neogen masih mendominasi di sini. Artinya kalau kita belajar tektonik yang dikaitkan dengan metallogeny, kita akan berhubungan dengan tektonik yang dia sudah tidak aktif, yang dia aktifnya di masa lampau. Dan di sini dia di neogen, ini berapa juta tahun lalu? Ya, saya juga lupa ini. Neogen berapa juta tahun lalu ini. Nah, di sini yang paling banyak terdapat di sini resource-nya. Artinya yaitu tadi ketika kita bermain metallogeny dan dihubungkan dengan tektonik, kita akan berhubungan dengan ancient magmatic arc. Ini adalah subduction setting, yang mana ini adalah active continental margin ya, yang di atas adalah continental crust, yang di bawah ini yang mengalami subduksi ini adalah oceanic plate. Nah
Proses yang pertama terjadi di subduksi itu adalah dehidrasi pada zona blue space eclogit pada kedalaman kurang lebih 100 km, dan di sini disebutkan oleh Richard 2011 itu rather than melting. Artinya proses dehidrasi ini lebih berkembang dibandingkan melting. Artinya ini oceanic crust yang dia menunjam ini tidak sepenuhnya dia meleleh. Dia hanya mengalami dehidrasi. Apa itu dehidrasi? Dehidrasi adalah kekurangan air ya, dehydrating. Jadi air yang berada atau komposisi H2O yang berada di oceanic crust ini dia akan istilahnya karena dia panas, dia ya gampangannya dia menguap di sini. Dan di sini juga tidak hanya H2O saja yang dilepaskan, tapi juga ada mineral-mineral atau unsur-unsur yang lain seperti sulfur, kemudian silika, kemudian LiLa atau ini large ion lithophile element seperti rubidium, potasium, cesium, barium, dan strontium, dan juga kayak akan volatiles. Volatiles ini adalah uap ya, uap kan volatil itu. Nah kemudian di sini fluida ini yang dihasilkan dari oceanic crust tadi, dari hasil dehidrasi, dia akan memetasomatisme di bagian mantle wedge atau di bagian mantle asthenosphere, di bagian bawah sini. Nah ini pekayaannya tadi ini ada ya volatil, kemudian sulfur, silika, LiLa, dan kemudian karena fluida yang dihasilkan itu dia lebih rendah densitasnya dibandingkan dengan magma yang berada di atmosfer, kemudian ya dia akan naik ke atas, dan kemudian di sini juga dia akan naik ke atas karena densitas dari fluida yang dihasilkan tadi itu lebih rendah dibandingkan SCLM atau subcontinental mantle lithosphere, dan sehingga dia di sini akan berhenti. Kenapa dia berhenti? Yang pertama karena ya densitasnya itu tidak lebih kecil daripada lower continental crust, sehingga dia akan membentuk pengkolaman di sini. Disinilah terjadinya pengkolaman atau ponding ya, pengkolaman pertama. Dan di sini ya di sini diendapkan dan kristal-kristal seperti olivin atau mineral-mineral seperti olivin, dan piroksin, spinel, dan hornblende itu mengalami kristalisasi, dan itu mencapai 50% dari komposisi fluida yang tadi. Jadi separuh dari fluida yang dia hasil dari bawah sini kemudian sampai di sini itu separuhnya dia membeku atau mengalami kristalisasi membentuk olivin, piroksin, dan sebagainya ini. Nah makanya di sini sering kita sebut atau kita dengar sebagai adanya ultramafic cumulate layer. Jadi tadi karena mineral-mineralnya yang terbentuk di sini cenderung mafic sehingga dia disebut ultramafic. Dan itu merupakan batas dari kerak dengan mantel atau disebut sebagai mohorohisic zone. Nah kemudian di sini juga terjadinya pencampuran dengan magma atau batuan yang berada di kerak ya, dan nantinya campuran ini akan menghasilkan batuan yang atau magma yang dia hasilkan magma yang dia lebih sifatnya intermediate, dan dia akan naik ke bagian upper crust ini karena densitasnya, kembali lagi densitas sangat penting di sini. Densitas itu lebih kecil dibandingkan dengan lower crust maupun di middle crust. Nah, di sini dia akan membentuk batholith di sini. Nah, di sini juga volatil-volatil yang berasal dari bawah tadi juga ikut ke atas karena volatil dia memiliki buoyancy yang tinggi ya, artinya dia akan selalu bergerak ke atas, densitasnya juga rendah, dan dia akan terkumpul di sini. Dan disinilah cikal bakal terjadinya porfiri ataupun deposit yang relate di atasnya seperti epithermal HS, terutama HS ya. Kalau IS dan LS itu lebih berkembang di ekstensi, tapi ada juga IS yang dia berkembang di
atau intermediate sulfidation yang berkembang di subduction zone berkaitan dengan HS juga. Nah, kemudian di sini volatil itu dia masih bisa bersatu dengan magma ataupun terpisah. Namun ketika dia bersatu dengan magma, dia akan bergerak ke atas dan akan menyebabkan volcanic eruption yang dia eksplosif. Namun ketika di bagian bawah sini, di bagian batholith itu volatil itu dia memisah dari magma, itu dia akan bisa berkembang atau menumpuk di bagian stok. Stok itu adalah cabang dari batholith. Nah, itu yang nantinya akan membentuk porfiri maupun epithermal di atasnya. Nah, mungkin ini penjelasan lebih detailnya akan disampaikan besok di presentasinya Mas Audi dan Mas Ilham. Karena di sini secara umum saja, jadi ini tidak terlalu mendetail. Jadi tujuan poin utama dari saya menampilkan ini adalah sebenarnya source-nya porfiri, kemudian source-nya HS, terutama di bagian fluidanya itu yang kaya akan sulfide ataupun yang lainnya, metal-metal lainnya itu berasal dari mana. Nah, itu ternyata asalnya dari sini, dari proses tektoniknya, yaitu subduksi yang dia tadi melepaskan H2O yang membuat sistem itu menjadi lebih oxidized, yang nanti akan relate dengan pengkayaan dari Cu, dan kemudian AO juga bisa berkembang di situ. Nah, intinya di sini lebih membahas mengenai genesa atau source awalnya, sumber awal dari metalnya itu dari mana. Ini adalah MIS zone yang tadi lebih diperjelas di sini. Nah, di sini tadi yang magma yang Mavic tadi sebelum naik ke atas itu mengalami kristalisasi, dan selama kristalisasi itu akan melepaskan panas. Jadi ketika magma melakukan pendinginan, itu tentunya akan melepaskan panas, dan panas yang dilepaskan itu akan memanaskan bagian bawah dari continental crust ya, dan di situ menyebabkan terjadinya partial melting, yang mana partial melting ini akan menyebabkan pencampuran antara mafic magma yang dia berasal dari bawah yang tadi dari mantle wedge di bagian bawah oceanic crust. Nah, itu dia bercampur dengan hasil melting dari continental crust yang dia notabene dia lebih acid ya, artinya lebih banyak SiO2-nya, dan di situ pencampuran itu akan menyebabkan penyeragaman atau homogenization yang membentuk magma yang bersifat andesitic hingga andesit basaltik. Nah, ini cikal bakalnya di sini memang andesitic itu. Nah, ini adalah notch untuk metalogeninya. Jadi hybrid melts atau hybrid itu adalah hybrid melts ini sama dengan andesitic magma tadi. Hybrid itu adalah pencampuran antara dua jenis magma yang berbeda ya. Di sini magma mafic, di sini felsic, sehingga terbentuk hybrid melts. Ya, hybrid melts ini kaya akan volatil, sulfur, dan unsur-unsur yang lain. Ini saya kutip dari Richard 2003 dan 2011. Kemudian relatively high oxidation state of magma. Ya, jadi magma itu dia memiliki oxidation state yang tinggi. Kenapa demikian? Karena di situ tadi ada pencampuran yang di bawah itu ada penambahan H2O dari dari dehydration dari oceanic crust ya. Nah, di situ menambah H2O yang mengenerate oxidation state tinggi. Dan di sini sulfur, ya dia kaya akan sulfur. Nah, sulfur di sini terbentuk pada atau dalam bentuk sulfate, terutama di bentuknya itu SO2. Nah, dia dia akan sulfate compatible atau alkopile ya. Dia akan menarik
Jadi magma yang oxidation-nya tinggi itu dia cenderung akan berinteraksi atau mengikat unsur-unsur kalkofil seperti Cu dan Au. Walaupun ini Au sebenarnya ini adalah ada yang menyebut sebagai siderophile ya, bukan kalkofil. Kalau Cu itu kalkofil, kalau Au itu siderophile. Artinya Au ini lebih ke suka besi, siderophile. Kalau yang kalkofil itu lebih suka sulfur atau sulfat. Makanya di sini Au dia tidak kompatibel dengan sulfat ini, sehingga dia akan tertinggal di bagian ini tadi, di bagian cumulate zone ini. Sedangkan Cu karena di situ magmanya yang terbentuk adalah magma yang bersifat oxidation state-nya yang tinggi, dan Cu adalah kompatibel dengan oxidation state yang tinggi karena dia juga alkophile, suka sulfur juga. Makanya dia akan naik ke bagian atas, sehingga nantinya kalau sistem itu oxidation state-nya tinggi akan terbentuk porfiri yang dia Cu rich, bukan Au rich, karena Au rich itu dia akan tertahan di bawah, akan mengendap di bawah. Artinya dia tidak kompatibel dengan oxidation state yang tinggi. Mungkin itu jawaban juga bagi mungkin LS ya. LS low sulfidation itu kandungan gold itu lebih tinggi dibandingkan dibandingkan yang HS ataupun IS. Ya, mungkin ini adalah salah satu jawaban mengapa itu AU dia berkembang banyak di LS, karena di situ sulfidation state, yang mana sulfidation state itu dia sejajar atau berbanding lurus dengan oxidation state, dan AU akan kompatibel dengan oxidation state yang rendah atau low, sehingga LS banyak kandungan AU. Sehingga kita sering mendengar istilah porfiri AU. Nah, berarti kan yang paling banyak adalah Cu-nya. Sedangkan AU relatif minor. Sedangkan kalau di epitemal itu untuk yang LS itu AUAG. Artinya yang paling banyak tentunya AU-nya. Nah, ini metal behavior di subduction. Nah, tadi ini untuk yang dihasilkan dari mantle itu ada Lil, kemudian ada Pb, boron, arsenik, dan stibnite. Nah, ini berasal dari dehydration tadi. Di sini juga disebutkan bahwasanya ini adalah kandungan dari magma yang berasal dari sini, dari bawah, dari mantle wedge. Itu 1-3% H2O, 500-2000 ppm chloride, kemudian 900-2500 ppm sulfur. Nah, ini mungkin, nah ini juga akan Cl ini juga akan berpengaruh pada salinitas ya, terutama salinitas pada fluida-fluida yang terbentuk selanjutnya. Nah, ini terbukti bahwasanya salinitas tinggi yang berada di porfiri, nah itu asalnya ya dari bawah sini. Jadi asalnya dari dehidrasi dari mantle wedge. Kemudian most base and precious metals, oke. Ya, dia akan lebih, most base metal dan precious metal itu akan lebih kompatibel atau lebih have at least moderate solubility in the hot relative oxidized. Jadi lebih oxidized fluidanya, kemudian solubilitasnya juga akan semakin meningkat, semakin oxidized. Terutama yang Cu tadi ini. Ya, ini adalah ya kalkopel dan sideropel, dia bergantung pada oxidation dan sulfur fugacity. Itu adalah kontrol pertama atau utama pada stabilitas dan kelimpahan dari fase sulfida. Kemudian ya Richard 2009 itu mengusulkan bahwasanya normal arc magma itu dia akan
sangat minimal, berkurang pada CU-nya. Ya karena CU ini adalah chalkophile ya, dia dengan sulfur relatif dengan AU dan ya, artinya di sini Richard ini berpendapat bahwasanya ark magma itu dia kelimpahan CU di ark magma itu lebih besar dibandingkan dengan AU dan PGE, karena magma tadi yang sifatnya oxidized itu akan lebih mengikat CU dibandingkan AU dan PGE, yang mana AU dan PGE ini akan tertahan di bagian bawah sebagai residual sulfide. Dan residual sulfide ini dia sebagai inklusi pada mineral-mineral mafic, terutama pada amphibole dan kawan-kawannya itu. Nah, ini kenapa porfiri itu dia disebabkan subduksi, tapi dia tidak memanjang di sepanjang zona subduksi, dan dia setempat-setempat. Ya, jawabannya itu adalah struktur yang berkembang di daerah tersebut. Dan porfiri itu sangat suka dengan, ataupun magma secara keseluruhan itu sangat suka dengan zona permeabilitas yang tinggi. Dia akan menempati zona permeabilitas yang tinggi. Di sini disebutkan adanya pulau 4 basin yang dia disebabkan oleh adanya sesar mendatar ya di sini. Sesar mendatar, contohnya ini sesar mendatar kiri, 2 sesar mendatar kiri di sini. Kemudian di bagian tengahnya ini dia akan mengalami tarikan ke sini dan ke sana. Dan di tengahnya ini adalah zona permeabilitas yang tinggi yang memungkinkan untuk magma dia akan berkumpul di sini. Jadi jawabannya adalah struktur. Nah, ini untuk yang post production tectonic setting. Jadi setelah subduksi itu ada rangkaian lagi disebutkan sebagai post subduction. Itu ada post collisional. Sebelumnya ada collision, kemudian post collisional, kemudian SCLM delamination, ada post collisional extension. Nah, ini menurut Richard tahun 2011. Nah, di sini di post collisional thermal rebound ini artinya pada saat setelah collision, ketika slab break off terjadi, artinya lempeng samudra ini akan putus, slab break off, maka di sini akan terjadi extension ya. Maksudnya penebalan dari kerak benua yang menyebabkan di situ terjadinya penambahan temperatur. Nah, penambahan temperatur akibat penebalan benua ini dia akan menyebabkan crystal melting yang membentuk step granitoid atau step batholith ya, yang di situ berkaitan dengan SNW porfiri atau porfiri timah tungsten. Di sini atau kita sebut sebagai Grayson pada umumnya, Grayson deposit. Kemudian di SCLM delamination ini, di sini terjadi asthenospheric upwelling, yang mana dia akan memanaskan ini yang hitam tadi adalah cumulate layer yang banyak mineral maficnya. Nah, yang di sini tadi kalau menurut Richard itu banyak akan sulfide phase yang tertinggal di sini. Artinya banyak sulfida yang tertinggal, dan AU juga tertinggal di sini atau gold. Sehingga produk dari ini dia akan pengkayaan dari gold ketika di sini banyak goldnya. Nah, ini secara umum dia berasosiasi dengan high K alkaline series magma affinity. Kemudian ya ini subduksi sudah habis ketika di sini, tapi kok ini menyebutkan bahwasanya subduksi habis dan fresh supply fluid, volatil, dan other slab derived components, artinya dia tidak ada lagi. Jadi material-material dari seperti fluida, volatil, dan sulfur, H2O, dan lain sebagainya itu sudah tidak disuplai lagi karena subduksi sudah habis. Kemudian nah ini namun masih ada kesamaan, ternyata masih ada kesamaan
karakteristik magma yang dihasilkan ya. Nah, itu ternyata jawabannya itu di sini. Jadi tadi ini amfibolitik cumulate yang berada di bawah ini, dia akan terkena melting dari magma yang berasal dari astenosfer. Nah, dia akan melting. Nah, karena amfibolitik ini kaya akan H2O, karena ini tadi byproduct dari subduksi tadi ya, sebelumnya di sini ya. Nah, ini menuju ke sini, sehingga dia lelehan dari sini dia akan menyebabkan membentuk fluida yang dia lebih relatif oxidize. Jadi hampir sama dengan hasil yang disubduksi ini. Tapi ini prosesnya berbeda. Jadi kalau subduksi itu dari mantle wedge di bagian bawah dehidrasi di sini. Kalau untuk yang post kolisional itu dari pelelehan cumulate layer mafiknya yang di sini. Oke. Nah, kemudian metal behavior di post subduction. Nah, ini ada percobaan atau ya sebuah grafik ini dari Hamlin, Richard, Solomon, Weben and Son. Nah, ini eksperimen terhadap metal content pada residual sulfate phase yang dia berada di sini tadi, di bagian bawah dari kerak itu, atau di bagian perbatasan antara kerak dan mantle tadi, di bagian cumulate layer. Nah, itu dikaji berdasarkan kandungan AU dan CU-nya. Nah, ini untuk yang putus-putus oranye ini adalah AU di magma, kemudian hijau putus-putus adalah CU di magma, kemudian yang ini adalah AU di sulfide, kemudian yang hijau adalah CU di sulfide. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasanya di bagian ini adalah R. Oh ya, ini adalah R. R itu adalah perbandingan antara silicate melt dengan sulfide, perbandingan silikat dengan sulfide. Kemudian AO ini dalam bentuk dalam satuan ppb kandungannya, CO dalam satuan ppm. Nah, di sini pada R itu 10⁻2 sampai 10⁻5. Di sini terlihat jelas bahwasanya AU depleted magma, artinya AU dia habis pada magma, sedangkan CO ya dari grafik ini maximize, artinya maximize di magma, jadi sangat banyak CO di magma. Nah, ini zona ini berarti di sini ada pencampuran antara sulfide dengan silicate melt, yang mana sulfide dia lebih banyak dibandingkan silicate melt, dan ya kandungan CO dia lebih banyak, artinya dia maksimal, sedangkan AU depleted atau habis. Nah, ini berarti bahwasanya ketika magma itu dia akan magma yang andesitic tadi itu naik menuju ke lingkungan batolit. Nah, di situ CO itu ikut naik, sedang HSE atau di dalamnya termasuk AU, nah itu dia akan tertinggal di bagian residual tadi, sulfate-nya tadi. Nah, ya ini deep crustal amphibole tadi atau cumulate layer mafic tadi itu bisa meleleh kapan saja ketika adanya pengaruh dari magma yang berasal dari astenosfer. Jadi magma yang tersangkanya itu adalah magma dari astenosfer yang menyebabkan cumulate layer tadi melting. Nah, ketika sulfur itu sudah tidak disuplai lagi oleh subduksi karena subduksi sudah habis, nah, residual sulfate tadi itu dia akan meleleh atau menyatu dengan silicate melt yang dia kekurangan sulfur. Nah, termasuk juga metal-metal yang berada di sulfide phase tadi itu juga akan meleleh bersamaan dengan ini di dalam silicate melt. Jadi ini adalah proses lanjutannya. Kemudian ini in more oxidized or export system. Nah, ini
di kondisi sistem yang dia oxide dan S-nya sedikit atau sulfurnya sedikit, Se itu akan terlepas dari silicon melt. Nah, artinya di sini yang terikat itu adalah Cu-nya. Sedangkan HSE rich tadi yang di dalamnya termasuk AO itu dia akan mengendap di bagian bawah yang disebutkan tadi. Sedangkan di less oxidized or S-rich system, artinya di kondisi yang lebih reduce, Cu itu akan terlepas dan di bagian bawah di sini. Jadi ketika reduksi itu yang naik ke atas itu adalah AO-nya. Jadi tergantung sistem di bagian magmanya itu apakah dia oxidize, apakah dia reduce. Nah, itu yang nanti berpengaruh kepada pembentukan porphyry Cu rich ataupun pembentukan porphyry AO rich. Nah, ini secara kesimpulan AO rich atau low Cu per AU rasio ya. Jadi di sini AU-nya tinggi, porphyry. Jadi porphyry yang dia disebabkan oleh post subduction yang memiliki AU tinggi itu bisa terbentuk ketika arc magmatism yang sebelumnya terbentuk itu relatif oxidized. Jadi AU itu akan tertinggal di bagian residual sulfide dan kemudian ketika ada pemanasan astenosfer pada saat post collision itu residual sulfide tadi akan meleleh dan AU itu akan terlepas menuju ke atas dan menghasilkan porphyry AU rich. Dan juga sebaliknya ketika pada previous arc magmatism atau arc magmatism sebelumnya itu relatif reduce, maka pada saat selanjutnya, pada saat post collision itu yang paling banyak adalah Cu-nya. Jadi mungkin itu kesimpulan dari chart 2011 mengenai pembentukan porphyry Cu, AU, yang mana yang Cu rich, yang mana AU rich. Nah, itu bisa dipelajari di sini. Nah, ini adalah kandungan elemen pada mantle versus crush. Ada sulfur. Nah, sulfur ini dia lebih dihasilkan dari kesimpulannya itu atau umum sulfur itu lebih dari mantle. Jadi dari dehydration mantle wedge tadi. Kemudian lead dan uranium itu dari sini dia berasal dari continental crush paling banyaknya. Copper itu juga dari secara umum dari mantle atau dehydration mantle wedge. Dan silver ini dia secara umum lebih banyak di continental crush. Kemudian MO, nah ini secara umum juga di continental crush karena sebagian besar MO itu terdapat atau porphyry MO ya itu terdapat pada intracratonic rift. Nah, mungkin itu. Dan ini adalah ya kalau ingin belajar lagi mengenai ini, ya ini adalah referensinya. Ya oke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mas Zul. Setelah ini ada sesi menjawab pertanyaan. Saya akan bacakan pertanyaan dari kolom komentar. Yang pertama yaitu dari Dirga Wahyuzar, UPN PYK. Pertanyaan pertama yaitu yang saya tahu Wilson cycle itu intinya adalah awal kerak benua stabil, namun lama-kelamaan akan terpisah karena beberapa gangguan. Nah, bagaimana jika ketika berpisah kemudian mengalami collision namun dengan 3 lempeng sekaligus? Kemudian pertanyaan kedua, apakah sebenarnya MOR itu lebih di tengah atau asimetri? Tepat di tengah atau asimetri? Soalnya selama ini banyak digambarkan pada literatur atau internet bahwa MOR itu di tengah atau simetri. Apakah sebuah kesalahan pemahaman?
Mungkin Mas Zul bisa menjawab dulu dua pertanyaan dari satu orang yang sama itu. Pertanyaannya banyak kayak ini. Aku Ada nggak bisa lihat soalnya ini. ada 3, Mas. Ada 3. Ini screenku Dari masih nyala kan? masih, Mas. Oh ya sip. Jadi pertanyaan pertama tadi Wilson Cycle itu Eh, Mungkin jelasin aja dulu lagi Wilson Cycle itu, terus dia nanya gimana ketika Wilson Cycle itu mengalami collision, kemudian uh, lem, 3 lempeng sekaligus. Ulang pertanyaannya aja ya kali. Oke, aku paham. Jadi coba menjawab ya, kalau Wilson Cycle itu jadi siklus Wilson itu yang diawali dari sebuah benua yang dia stabil. Ini pada awalnya yang dia mengalami lifting, artinya di situ terdapat gaya berupa extension. Sebentar, ada berhenti sebentar ya, ada Ya, Mas. kita kembali dulu adanya. Oke, lanjut lagi. Mungkin dari awal ya. Jadi Wilson Cycle itu adalah suksesif atau siklus yang dia dari lifting, kemudian reverse flipping, convergence, collision, kemudian lifting kembali. Dan ketika rifting itu terjadi pada continental crash yang dia sudah menyatu ya, artinya satu continental crash yang dia di situ terdapat gaya extension.
extension di sini bisa karena tadi active Graben dan passive Graben tadi yang dijelaskan sebelumnya. Kalau yang active Graben itu dia dari apa namanya, ada pengaruh dari mantle dari astronosphere yang bergerak ke atas yang menyebabkan kerak benua itu akan mengalami extension. Nah, ketika sudah extension itu di situ lama kelamaan itu karena magma dari asthenosfer itu tadi dia pure basaltik ya. Jadi kalau di bagian lift itu dia kan magmanya basal, kemudian dia kontak dengan batuan yang berada di kerak sehingga dia sifatnya lebih ke peralkalin. Kemudian karena di sini pada saat mulai pembentukan apa namanya, kerak samudra itu udah terbentuk kerak samudranya, maka di situ batuan yang terbentuk bukanlah peralkan lagi tapi udah basaltik. Nah, kemudian nanti kan berkembang lagi ke subduksi, kemudian ketika subduksi bagian dari lempeng atau bagian dari kerak samudra itu udah habis, artinya udah habis, dan disitulah terjadi bukan antara benua dengan benua. Nah, ketika benua-benua ini bertumbukan, itulah yang disebut dengan collision. Nah, collision ini dia itu berkembang baiknya ketika atau penebalan benuanya itu memuncak ketika terjadinya slab break off. Mungkin kalau di slide-nya ini ada gambar slab break off ya. Nah, ini ada slab break off di sini. Nah, ini ketika collision sudah berakhir ya. Dan di sini slab break off ini oceanic plate itu akan putus, dan kemudian karena sebelumnya tadi pada saat subduction itu oceanic plate itu dia akan menarik bagian apa namanya, continental crust yang berada di atasnya, yang menumpangi di atasnya tadi, sehingga di situ terjadi penebalan benua. Dan ditambah lagi ketika slab break off ini, ketika dia putus, maka gaya lontaran atau gaya apa namanya, timbal baliknya itu akan menyebabkan ya penebalan kerak benua itu semakin intens. Nah, namun ketika dia sudah break off, artinya di situ sudah tidak ada apa namanya, gaya convergence lagi. Artinya pembawa gaya convergence kan sebenarnya dari lithospheric oceanicnya tadi atau plate oceanicnya. Ketika plate oceanicnya sudah habis, maka dia akan relatif lebih stabil, dan mungkin bisa dikatakan pengurangan gaya convergence itu diibaratkan sebagai gaya extension. Mungkin seperti itu. Jadi kalau untuk yang tadi mungkin saya kurang menangkap maksudnya tumbukan tiga benua itu bagaimana, itu agak kurang menangkap sebenarnya. Mungkin bisa dijelas lagi. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi. Pertanyaan yang kedua, sebenarnya mor itu tepat di tengah atau asimetri? Maksudnya bentuknya itu tepat simetri atau asimetri. Kemudian karena yang biasa baca penanya itu di literatur atau internet bahwa mor itu simetri. Apa yang mana yang benar? Nah, untuk mor sendiri, Hector. Nah, di sini sebenarnya ada jenis mor yang dia simetri. Kalau di literaturnya Frisch itu ada dia yang simetri. Artinya mungkin simetri itu maksudnya dari segi sumbu mornya, kemudian dari pergerakannya itu kayak relatif apa ya, kalau divergen kan dia menjauh, berarti kan dia relatif tegak lurus ya antara sumbu mor dengan arah pergerakan itu. Mungkin yang tak apa namanya, yang tak tangkap simetri itu seperti itu. Jadi bukan harus di tengah, ya itu kan tengah atau pinggir itu kan sebenarnya relatif ya, tergantung
kondisinya. Namun kalau simetri asimetri itu bisa dilihat dari sumbu dan arah pergerakannya. Nah, ini contohnya kalau yang di laut merah ini dia pergerakan dari divergennya itu, gaya divergennya itu lebih relatif simetri dibandingkan dengan yang di sini, yang di Gulf of Aden ini. Jadi di sini kan eksil atau sumbu ini, sedangkan untuk yang di Red Sea itu kan yang ini. Ini kelihatan kan pointernya? Kelihatan, Mas. Oh ya, nggak ada respon. Mungkin ya simetri atau tidak simetri itu mungkin bisa dilihat dari arah sumbu mur dengan pergerakannya ini. Jadi untuk yang Gulf of Aden ini adalah contoh yang untuk yang nggak simetri, sedangkan yang di sini dia lebih simetri. Mungkin yang saya tangkap seperti itu kalau di Mor ya. Oke. Ini Terima pointernya kasih. jelas nggak ya? Terima kasih. Ini aku gerak-gerakin pointer, ini jelas nggak? Kalau di saya kurang, Mas. Hmm. Teman-teman yang lain. Ya udah. Mungkin bisa menjawab. Tadi dari siapa? Tadi dari Dirga Wahyuzar, tapi ternyata orangnya udah left. Oh gitu. Jadi, Mas. Oh, ya, udah. Terus pertanyaan selanjutnya aja dari Fauzi. Apakah pengkayaan mineral logam bisa terjadi selain di zona subduksi, dan parameter utama apa saja yang dapat mengontrol perkembangan pengkayaan mineral tersebut? Terima kasih. Oke. Ya mungkin dari segi metalurgi ini ya. Jadi, nah mungkin dari subduksi dulu itu ya ada magma yang dia berasal dari mental waste tadi. Kemudian ya ini magma ini tentunya membawa metal yang dia berasal dari sini ya, seperti CO, terus tadi kaya akan sulfur juga, terus ya kemudian dia akan naik ke atas sini, dan di sini adalah zona kerak, yang mana kerak ini unsur-unsurnya itu sangat berbeda dengan unsur yang berada di sini. Jadi kalau unsur yang di sini itu karena dia S-nya tinggi, unsurnya itu relatif kalkofil, atau dia lebih relatif suka sulfur kalkofil itu. Seperti di dalamnya ada salah satunya CO. Mungkin teman-teman nanti bisa baca jenis kalkofil itu apa aja unsurnya. Nah, kemudian untuk yang di continental itu dia lebih banyak lithofile. Lithofile artinya dia lito itu suka batuan. Jadi unsur-unsur yang suka batuan seperti Pb tadi, Pb, terus nah ini tadi Pb, uranium, terus silver, Mo. Nah, ini salah satu contoh yang dia paling banyak berada di zona kerak atau keras. Nah, mungkin ya tinggal untuk tektonik ya, setting yang lain, misalkan seperti collision. Nah, itu kan di situ yang paling berperan, atau yang ya itu yang paling berperan kan adalah kontinen dengan kontinen ya. Berarti di sini relatif banyak unsur yang dia lithofile. Mungkin logika sederhananya seperti itu. Jadi kalau di situ tektonik settingnya melibatkan adanya subduksi, nah itu karena dia banyak sulfur, berarti kalkofile dimainkan gitu. Kemudian kalau misalkan itu tektonik settingnya kebanyakan kerak, berarti kerak samudra, kerak benua maksud saya, atau keras, continental keras, berarti di situ yang dimainkan adalah unsur lithofile. Jadi logika sederhananya mungkin seperti itu. Mungkin menjawab.
Mas Fauzi. Bagaimana Saudara Fauzi, apakah menjawab pertanyaannya? Jawaban yang tadi. Terima kasih banyak. Oh ya ya siap, sama-sama. Terima kasih Mas. Oh ya. Selanjutnya pertanyaan dari Bakhtiar Irfan. Yang saya tahu, salah satu gunung di Jawa yaitu Gunung Muria memiliki batuan dan posisi yang berbeda dari gunung api yang berada di sebelah selatannya. Apakah itu merupakan hasil dari post collision? Jika iya, tipe post collision yang seperti apa serta bagaimana hubungan tektonik dengan gunung-gunung yang di selatannya? Terima kasih. Ini untuk kasus yang Muria ya. Iya. Aduh, berat sih pertanyaannya ini. Nah mungkin saya kurang pengetahuan mengenai Muria ini. Mungkin saya belum bisa menjawabnya sekarang. Jadi apakah dia berkaitan dengan subduction atau post collision? Tentunya di situ tidak ada aktivitas collision ya di sepanjang Muria itu. Tapi ya itu mungkin saya kurang pengetahuan di situ. Mungkin nanti coba saya cari atau mungkin teman-teman bisa langsung nyarinya di literatur yang ada. Mohon maaf sebelumnya. Ya. Bagaimana Saudara Bakhtiar, apakah tidak apa-apa? Jawabannya masih dikit dulu. Baik Mas, mohon maaf jika pertanyaannya kurang in sama bicara. Ya. Jadi kan ya sebenarnya ya in juga sih sebenarnya. Kalau saya tadi membahas tentang general tektonik, sebenarnya buat review aja karena poinnya sebenarnya bukan secara general ya tektoniknya, tapi menjurus di metallogeny tadi. Mungkin saya juga kurang baca tentang itu. Jadi mohon maaf belum Ya, bisa menjawab. baik Mas. Terima kasih Mas. Siap. Baik, sudah habis pertanyaannya, jadi sudah di penghujung acara. Terima kasih Mas Zulfikar atas waktunya, dan thank you for all participant. Sebelum ditutupnya acara ini, kami dari panitia meminta kerjasama dari partisipan untuk mengaktifkan kamera karena akan ada sesi foto bersama yang akan diambil oleh panitia. Mungkin bisa menghidupkan kamera selama 1 menit. Silakan. Ya mungkin tambahannya mungkin saya berterima kasih sekali sudah dikasih kesempatan untuk sharing di sini di forum SIG. Sebenarnya ya saya juga masih fakir ilmu, artinya saya juga masih harus belajar ya, banyak belajar. Kalau itu fakir ilmu itu istilah dari Mas Ilham Ilmawan, kalau saya boleh mengutip itu istilahnya fakir ilmu. Jadi ya dimanapun dan kapanpun kita harus belajar, walaupun dan jangan merasa ilmu kita itu udah banyak ya. Jadi masih banyak di dunia ini yang harus dipelajari, dari geologi aja banyak lagi yang lainnya, ilmu agama juga banyak juga yang harus dipelajari. Jadi ya itu mungkin saran saya kepada teman-teman, jangan berhenti belajar, dan ketika kita sudah memahami sesuatu jangan lupa untuk sharing kepada yang lain. Dan jangan lupa besok ada sharing dari Mas Ilham juga, Mas Audi juga besok. Mas Audi, kemudian Mas Ilham yang akan membahas tentang porphyry dan epithermal. Jadi ini tadi adalah mungkin dasarannya ya, dasaran yang saya sampaikan adalah dasaran buat besok. Jadi mungkin lebih ya kita nantikan presentasinya yang sangat wow dan lebih menarik untuk kita tunggu bersama. Mungkin dari saya sekian, terima kasih.
Terima kasih Mas Zulfikar. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua partisipan. Sampai jumpa di sharing session kedua dan ketiga besok. Besok jam 15.30 tanggal 16 Mei, kemudian tanggal 17 jam 10 pagi. Materi untuk besok itu mengenai porfiri CU dan AU yang akan disampaikan oleh Mas Audi Trilavanto. Kemudian tanggal 17 ada Mas Ilham mengenai endapan epithermal. Kelanjutan dari sesi hari ini. That's all our event from me as Master of Ceremony. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas. Yuk, sama-sama. Ini udah kan ini? Langsung live aja berarti ya? Udah Mas. Terima kasih Mas. Oke, sama-sama.